paling aktif itu ada di sini. Ya karena mereka tabrakan itu di luar kontrol kita. Kita juga dilahirkan di Indonesia juga di luar kontrol kita, di luar kita. Nah, saya suka mengingatkan tentang ayat Taubah 41 tadi yang menyebutkan bahwa bumi ini rusak karena tangan manusia. Itu ya dalam satu sisi itu. Tetapi sebetulnya kita jangan kita jangan sampai terperosok pada pikiran bahwa manusia lah yang menjadi center of itu atau antroposentris istilahnya. Jadi mengukurnya itu dari diri kita. Itu nanti sombong. Bumi ini selamat karena saya. Bumi ini hijau karena saya. Bukan. Bumi ini hijau karena Allah. Misalnya sekarang CO2. Katanya gini, oh kalau minyak banyak dibakar maka banyak terjadi gas rumah kaca CO2, karbon banyak di udara. Ternyata hasil foto NASA terakhir, karena banyak karbon di udara, bumi ini mengalami penghijauan lebih hijau dari sebelumnya. Loh, aneh. Memang di beberapa tempat dipotongin, tetapi karena hijau tadi 71% bumi ini adalah laut. Plankton di laut banyak sekali. Jadi bumi hutan itu cuma berapa persen dari itu. Dan itu pun juga kemudian jadi hijau. Nah kita kan jadi hati-hati harus hati-hati. Bahwa sesuatu itu Allah yang mengatur. Cuman kita sebagai umat Islam itu lebih tepat kalau kita sebutkan tadi menjaga lingkungan hidup itu bukan karena ada rumah kaca tapi karena ini adalah misi kekhalifahan. Jadi kita jadi manusia itu yang kemudian beriman itu kita diwajibkan. Yang tadi surat Qasas 27 Wabtabi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Jangan kita merusak. Ini wala tabghil ini itu perintah Allah. Bukan karena IPCC, bukan karena Kyoto Protokol, bukan karena itu enggak. Ini karena umat Islam diperintah Allah karena Quran untuk menjaga lingkungan hidup kita. Jadi ketika kita menjaga itu, maka insya Allah akan terjaga. Tetapi kerusakan yang lain itu bukan hanya kerusakan sistem. Misalnya gini, penerapan riba, apa hubungannya sama alam? Merusak alam itu riba. Tapi kalau kita ngomongin merusak alam, kayaknya yang bisa nyangkul, potong pohon, buang sampah itu merusak alam, ya itu yang kelihatan. Tapi yang saya sistemik itu adalah misalnya menerapkan riba sistem itu merusak. Jadi ceritanya agak panjang. Kalau Bapak yang tahu tentang cash flow analisis untuk membuat feasibility study tentang project, itu apa yang membuat itu project itu bagus? Ada yang namanya discount factor, ada yang namanya bunga di situ. Dan ini akan menyebabkan apalagi kita harus cepatkan. Kalau cepatkan artinya apa? Ya potongnya yang cepat, galinya yang cepat gitu. Akhirnya tidak sustainable, tidak jaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi sistemnya itu ada yang ringan-ringan tadi Pak, yang kelihatan mata, ada yang nggak kelihatan mata, itu sistem. Makanya indahnya Islam itu dia menjaga mengingat memberi petunjuknya itu lengkap. Menjaga lingkungan loh yang ini penting, itu menjaga lingkungannya dengan apa? Dengan sistem ekonomi, bukan hanya sistem teknologi. Ada soal. Baik, sudah jam 1, silakan kembali kerja. Baik, mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.